Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Khalifatul Faizah. Di sini akan menjelaskan tentang kaidah fiqhiyah dan kaidah muamalah. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bil maqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya, jika kita melakukan suatu kegiatan itu harus ada niat atau tujuannya. Apabila kita berniat melakukan sesuatu namun terhalang oleh kesukaran, maka tetap bernilai pahala, mendapat pahala. Namun apabila kita berniat melakukan dosa besar tapi tidak sempat, itu tetap dikira berbuat. Contohnya, jika kita membeli anggur dan berniat untuk menjual atau memakannya, itu boleh. Tapi jika kita berniat untuk membuat khamr, maka itu haram. Dan kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyuk, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya sesuatu yang tetap dan pasti dengan yang didukung melalui penelitian harus didukung pula dengan bukti pendukungnya. Contohnya, apabila seorang pembeli mengatakan ada cacat pada suatu barang dan ingin mengembalikannya, namun si penjual menolaknya, maka kembali ke hukum asal yang diyakini bahwa barang tersebut dalam kondisi tidak cacat atau baik. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan menyebabkan kemudahan. Maksudnya di sini yaitu adanya kemudahan hukum karena kesukaran dari kaidah hukum. Contohnya yaitu jual beli dengan tebusan, penggantian harta wakaf, juga kontra istisna. Kaidah yang keempat yaitu al-dhararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu dihilangkan. Maksudnya kita diperbolehkan memakan bangkai apabila itu untuk mempertahankan hidup, namun dengan kadar tidak melebihi. Contohnya, kita boleh mengembalikan barang yang telah dibeli apabila terdapat cacat jika masih dalam waktu khiyar. Kita lanjut yaitu kaidah yang kelima yaitu al-adatu mukamah. Adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Maksudnya adat itu yang ada dalam masyarakat bisa menjadi dasar hukum apabila tidak ada nas. Contohnya, jual beli dianggap sah dengan lafadz yang biasa berlaku di kalangan manusia atau yang menjadi adat kebiasaan meskipun tidak ada ijab kabul secara lisan. Kita akan lanjut ke kaidah muamalah. Yang pertama yaitu al-aslu fil muamalatil ayahati illa ayyadillu dalilu ala tahrimiha. Artinya pada dasarnya semua muamalah itu boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksudnya Muslim bebas untuk melakukan apapun itu muamalah, tetapi tidak boleh yang mengandung unsur riba. Contohnya, tidak boleh goror, maisir, riba, atau penimbunan, penipuan yang mengandung kezaliman, dan jual beli lainnya. Lalu kaidah yang kedua yaitu kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba haram. Artinya setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Contohnya, apabila seorang meminjam uang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikannya dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman. Lalu kaidah yang ketiga yaitu idza saqata illa shollu saqatal far'u. Apabila gugur pokok, maka gugur pula cabangnya. Contohnya di sini, apabila orang yang mewakilkan meninggal dunia, maka perwakilan gugur apabila tidak berkaitan dengan hak orang lain.
Kaidah selanjutnya yaitu at-tabi'u tabi, yang artinya pengikut itu mengikuti. Maksudnya sesuatu yang mengikat pada sesuatu yang lain atau mengikut itu hukumnya mengikut pada zat yang diikuti. Contohnya, hukum barang jaminan merupakan tabi dari hutang. Lalu, jika si pemberi hutang meridhokan hutang itu, maka gugur pula jaminan tersebut dan dikembalikan pada yang berhutang. Lalu kaidah yang terakhir yaitu al-ghurmi bil gunmi, yang artinya resiko itu sejalan dengan keuntungan. Maksudnya, seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Contohnya, biaya notaris adalah tanggung jawab dari pembeli atau yang ingin dibuatkan akta notaris, kecuali ada keridhaan dari penjual atau bisa ditanggung bersama. Sekian dari saya, apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.